bumpernya Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Senang sekali saya Gunawan kembali bisa menjumpai Tribuners dimanapun berada. Kali ini dalam program Ngobrol Virtual, edisi Kamis 19 Mei 2022. Dan sangat spesial hari ini karena kita kedatangan tamu ataupun narasumber dari teman-teman pendaki Sulawesi Selatan. Untuk itu sebelum kita menyapa satu-satu narasumber kita pada sore hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa tema yang akan kita bahas pada sore hari ini yaitu eksplorasi eksotisme Gunung Latimojong. Nah, untuk itu saya langsung saja mau menyapa keempat narasumber kita pada sore hari ini. Yang pertama saya ingin menyapa Rafli. Rafli betul ya Kak? Rafli? Ya, Rafli dari mana Kak? Mungkin bisa perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Rafli dari organisasi Skyline Indonesia, Angkatan 7 Kerinci. Oke, Rafli dari Skyline Indonesia ya. Oke, selanjutnya siapa Kak? Silakan. Ya, saya Adrian Turaman Salim, biasa dipanggil Adri dari Organisasi Petualangan Alam Bebas Generasi Muda Pecinta Alam, OPAP Gempa Makassar, Angkatan 11. Oke, Adri dari tadi singkatannya apa Kak? OPAP Gempa Makassar. OPAP Gempa Makassar. Oke, next. Saya Ferdi, saya dari mahasiswa pecinta alam Universitas Pesisir Indonesia. Saya di sana angkatan ilmu samudera. Oke. Atau biasa disingkat dari dia. Oke, Ferdi dari Mapala UMI ya. Iya, Oke. Selanjutnya Kak, silakan. Saya perkenalkan, nama saya Daus dari perwakilan dari organisasi OPL SAI Angkatan ke-12. Oke, jadi ini semuanya berasal dari komunitas yang berbeda-beda ya Kak. Beda-beda. Ya. Jadi berbicara soal eksplorasi ataupun menjelajah. Nah, kita kan tahu seperti yang kita ketahui bahwa explore itu mencari tahu ataupun menjelajah. Nah, sedangkan kalau berbicara masalah eksotisme ya kita bisa bilang itu ya kita istilahkan saja daya tarik ya. Nah, yang akan kita bahas yaitu Gunung Latimojong. Nah, tentu jadi keempat narasumber ini itu berasal dari ini ya, jejak natura ya. Jejak Ya, natura ya Kak, jejak betul? natura. Nah, ini nih yang Tribuners yang ingin tahu. Jejak natura itu apa sih sebenarnya? Apakah itu sebuah komunitas ataukah hanya semacam challenge ataupun project atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan dulu oleh Kak Rafli, mungkin silakan. Mungkin seperti project, Ya, project. seperti wadah Wadah. atau mitra kerja bagi seluruh pencinta alam yang ada di Makassar untuk mendaki. Jadi ini bisa dibilang merupakan wadah untuk para pendaki yang ada di Sulawesi Selatan ya Kak. Jadi ini merupakan project Jejak Natura. Ini merupakan program pertama ya istilahnya ya. Yang nama programnya kalau tidak salah Berjelajah di timur. ya Berjelajah di Timur. Seri 1 untuk saat ini Gunung Latimojong. Gunung Latimojong. Oke. Selanjutnya Jejak Natura ini kan kalau boleh tahu dinaungi oleh siapa sih atau oleh apa, dan diketahui kan tadi seperti yang sudah kakak-kakak tadi kan perkenalan, ada yang dari Skyline Indonesia, terus juga ada yang dari OPAP Gempa Makassar, terus ada yang dari Mapala UMI juga, ada juga dari apa tadi Kak? OPL SAI. OPL SAI. Nah, itu berasal dari organisasi ataupun komunitas yang berbeda-beda. Nah, apakah memang bisa bergabung di Jejak Natura ini? Silakan. Sepertinya yang mau jawab. Ya, boleh Oh, ya. silakan Kak. Jadi kami Jejak Natura atau tim ekspeditor Jejak Natura ini sebenarnya dinaungi oleh Super Adventure. Nah, dalam hal ini kami berkegiatan di alam bebas seperti tadi dijelaskan oleh Rafli. Itu Jejak Natura adalah wadah untuk menampung pecinta-pecinta alam, utamanya pecinta alam dengan brand komunitas atau kelembagaan. Jadi pendekatan yang digunakan di Jejak Natura ini adalah pendekatan kelembagaan. Makanya syarat-syarat untuk kemudian kita diseleksi itu yang pertama ada umur 18 tahun hingga 35 tahun, kemudian memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang baik. Setelah itu memiliki komunitas atau organisasi pecinta alam. Jadi singkatnya seperti ini ya Kak.
Jejak Natura ini itu seperti yang dijelaskan tadi oleh Kak Rafli, merupakan wadah untuk para pendaki yang ada di Sulsel, dan ternyata tidak sembarangan juga orang yang bisa masuk di situ ya Kak, seperti itu. Karena memang sudah ada juga kriteria-kriteria yang ditentukan, mulai dari umurnya, batasan umurnya kan, terus juga apa tadi mengenai harus Kesehatan. ada komunitas juga ya, Ya. berasal dari komunitas-komunitas Ya, yang masih aktif, Ya. yang masih aktif. Nah, untuk itu sebelum kita melaju lebih dalam lagi ke tema kita mengenai eksplorasi eksotisme Gunung Latimojong, saya ingin menanyakan dulu nih satu-satu. Yang pertama mungkin Kak Rafli lagi nih, Kak Rafli lagi. Mungkin Kak bisa diceritakan mengenai pengalaman-pengalamannya selama mendaki, pengalaman-pengalaman yang paling berkesan selama mendaki, dan sudah kemana saja selama menjadi seorang pendaki. Silakan. Assalamualaikum. Ya. Saya pertama kali mendaki kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP Itu di mana dulu? di Gunung Bawakaraeng. Wah, Goa. sudah naik di bawah kareng ya pas Kelas kelas 3 SMP, luar biasa. Dan mulai bergabung di sekeliling Indonesia pada tahun 2019 yang alhamdulillah sudah mendaki sampai ke Sumatera, Ke Sumatera. ke Gunung Kerinci, sampai ke Pulau Jawa, Jawa Barat, Bogor, Gunung Gede Memang Pangrango. sudah pergi keliling Indonesia ya. Enggak keliling. Ya, tapi kurang lebih. Kurang lebih. Oke. Bersama komunitas tadi kita Skyline Indonesia. Skyline Indonesia. Ya, oke. Oke, kalau untuk masih silakan. Mungkin pengalamannya lebih ke tambah wawasan. Ya. Tambah teman juga Tambah teman. tentunya. Ada tidak pengalaman yang tentu pasti ada dong pengalaman-pengalaman, apalagi seorang pendaki kan, pengalaman-pengalaman yang mungkin istilahnya tidak berkesan atau mungkin pengalaman-pengalaman mistis yang dialami selama mendaki. Nah, mungkin ada satu Kak cerita. Mungkin kalau pengalaman mistis kurang ya. Kurang Tapi ya. kalau ketemu binatang buas, Oke, selalu pernah satu kali di Gunung Kerinci. di Kan Gunung Kerinci. kalau di Gunung Kerinci mendaki ataupun turun tidak boleh di malam hari Karena itu alasannya apa? karena alasannya binatang buas. Oh iya. Karena Tidak, binatang karena buas lebih beraktivitas di malam hari. Dan juga kita tidak terlalu melihat kan Iya. kalau di malam hari Pada saat turun di antara shelter 3 ke pos 3 ada suara, ada suara. ya suara jejak kaki. Ya Itu tepatnya Kak siang ataupun malam, malam. sekitaran Oh, oke. pukul 10, jam 10-an malam. Jadi itu sudah sampai di puncak atau masih dalam perjalanan menuju puncak? Jalan pulang. Dalam pulang. Jalan. Jadi itu kenapa ada larangan untuk kalau Ya. sebisa mungkin Ya. kalau naik ataupun turunnya itu tidak boleh dilakukan malam hari ya, seperti itu. Oke. Oke, selanjutnya saya mau nanya dulu nih ke Kak Adri. Tadi Kak Adri dari komunitas OPAP OPAP Gempa. Gempa Nah, Makassar. itu kok apa tuh Kak kepanjangannya OPAP Gempa Makassar? OPAP Gempa Makassar itu singkatan dari Organisasi Petualangan Alam Bebas Generasi Muda Pecinta Alam. Jadi Makassar. itu yang bergabung di OPAP Gempa itu hanya anak-anak yang ada di Kota Makassar atau bisa dari luar juga? Ada juga yang di luar, cuman rata-rata berdomisili di Makassar, misalnya punya kos di Makassar, berkuliah Dominannya dan orang yang domisili yang stay di Makassar ya, Iya. seperti itu. Oke, kalau Kak Adri sendiri kan dari OPAP Gempa nih berbeda dengan Kak Rafli tadi. Sudah pergi kemana saja bersama teman-teman OPAP Gempa Makassar? Nah, kalau sama teman-teman OPAP Gempa Makassar, baru-baru tahun kemarin kita punya kegiatan yang namanya Memandang Indonesia di Ya. 17 Agustus. Itu kita mendaki 6 gunung, hanya saja dibagi di dalam 3 tim. Oke. Nah, jadi Itu kebetulan dalam satu hari Ad- 3 tim atau berbeda Ada. lagi harinya? dalam 1 bulan, karena Oke, di kami itu tidak merayakan yang namanya 17-an sebenarnya. Cuman kita mengadakan aktivitas di bulan Agustus itu. Ya. Ada 6 gunung. Nah, cuman untuk saya sendiri pada saat itu saya mendapat jatah Gunung Bawakaraeng, Bawakaraeng. Gunung Bulubaria, Bulubaria. sama Lompo Batang. Wih, Lompo Batang. Nah, jadi selama mendaki di Lompo Batang itu apakah mungkin ada pengalaman yang bisa dibagi sedikit kepada Tribuners? Apakah pengalaman-pengalaman yang berkesan mungkin ataupun juga pengalaman buruk ya istilahnya atau pengalaman mistis juga boleh silakan Kak. Oh ya, pengalaman yang waktu di Bulubaria pada saat itu kan saya juga baru pertama kali ke Bulubaria. Ya. Banyak hal-hal yang mungkin dianggap mitos oleh teman-teman Oke. petualang mungkin, tapi tidak perlu kita hiraukan. Itu merupakan budaya yang terjadi di daerah setempat. Kemudian di Lompo Batang sendiri sempat mengalami peristiwa mistis, Ya. tapi
peristiwa mistis itu tidak terlalu signifikan untuk kemudian menghalangi kita dalam melakukan petualangan. Betul. Jadi memang kita tidak bisa dipungkiri, kita memang kalau para pendaki ataupun para pencinta alam itu akrab memang dengan hal-hal yang seperti itu ya Kak. Ya. Oke, saya mau beralih lagi ke sebelah kiri saya. Ada siapa tadi? Kak Ferdi ya? Kak Ferdi dari Mapala Umi. Ya, oke. Kak Ferdi sudah sejak tahun berapa bergabung di Mapala Umi? Saya masuk di Mapala Umi tahun 2018. 2018. Semenjak oh ya, kalau betul Kak Ferdi sudah semester berapa? 12. Oke, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Banyak di luar sana yang masih belum selesai. Yang penting itu istilahnya selesai di waktu yang tepat. Gitu. Nah, oke, Kak Ferdi bergabung di Mapala Umi pada tahun 2018 ya. Dan, sudah kemana saja mungkin bersama teman-teman Mapala Umi, Kak? Gunung. Ya boleh, gunung boleh, kemanapun boleh di-share ke teman-teman Tribuners. Kalau untuk gunung, semenjak saya gabung di Mapala itu, saya kebanyakan main di daerah Sulawesi. Sulawesi Selatan atau Sulawesi? Sulawesi, oke. Tapi paling sering di sini sih, ya, di Selatan. Ya. Karena kan kalau karakteristik hutan yang tertutup itu semua ada di sini. Iya, betul. Nah, kalau untuk pengalaman yang paling berkesan mungkin ada di Tenggara, di Mekongga kemarin bisa. Oke. Nah, kemarin di sana sempat juga mendapat hal-hal kayak mistis toh. Iya. Mistis. Nah, pas mau turun dari summit. Iya. Kan dari pos 8 ke kan camp di pos 6. Iya. Nah, sampai ke puncak. Ada berapa pos itu, Kak? 8. 9 sampai puncak 9. Iya, 9. Nah, pas turun dari 8 ke harusnya ke 7 dulu, tiba-tiba langsung ada ke 6. Oh iya. Dilangkan. Jadi memang itu juga salah satu pengalaman yang paling berkesan ya. Mungkin kalau Kak Ferdi sendiri mungkin pernah mengalami ini tidak diminta-minta ya Kak, istilahnya pernah mungkin jatuh Kak atau seperti apa, mungkin bisa di-share? Kalau saya pribadi mungkin alhamdulillah dapat. Tapi alhamdulillah kalau sejauh ini. untuk teman-teman mungkin yang teman-teman Mapala pernah. Jadi itu bagaimana teman-teman juga tentu ikut menolong dong ya. Jadi pernah juga mungkin ikut teman-teman ceweknya seperti itu bersama Mapala. Bagaimana mungkin bisa di-share juga bagaimana ribetnya membawa teman-teman cewek, ataukah tidak atau happy juga? Saya pernah diminta, tapi ini bukan anak Mapala, dia dari teman-teman luar, mau diantar. Tapi komunitas ini juga. Oke. Naik gunung. Kebetulan dia sementara penyakit perempuan. Oh iya. Naik gunung itu hari saya bawa ke Bogoreng. Dia juga enggak bilang-bilang tuh. Ternyata penyakit merah. Iya. Sapanya memang. Pas jalan turun, perjalanan dari pos 8 ke 7 itu dia singgah, nangis. Saya bilang, kenapa? Nangis terus. Nah, ada juga anjing yang mengganggu terus anjing situ. Ternyata ada yang ikuti. Ada yang ikuti katanya. Saya baru tanya pas sampai turun di Lembana. Tadi kenapa di pos 7, di pertengahan pos 7? Jadi katanya ada perempuan baju hitam, rambutnya panjang. Yang dia lihat. Yang dia lihat. Katanya mau mau ambil dia gitu ya. Oh iya. Ajak. Ya dipanggil mungkin ceritanya dia. Kalau alam kan setiap gunung punya betul. punya masing-masing. Betul. Jadi kita memang harus percaya hal itu. Lebih ke doi. Ada. Lebih ke doi. Maksudnya. Jadi juga ini mungkin bisa antisipasi juga buat teman-teman Tribuners dimanapun berada. Mungkin bagi teman-teman cewek nih yang mau mendaki ya, kalau misalnya lagi ada penyakit istilahnya, kalau saya bisa mungkin diberitahukan ya, supaya juga kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, saya mau beralih lagi ke Kak Daus. Mungkin Kak Daus juga bisa di-share ke teman-teman Tribuners. Sudah dari mana tadi? OPL-SAI, Kak. OPL-SAI. Iya. OPL-SAI itu singkatan dari apa, Kak? Singkatan dari Organisasi Pencinta Lingkungan Sang Alam Indonesia. Oke, nah itu kita bergabung di situ sejak kapan? Saya bergabung pada tahun 2019. 2019. Iya. Bulan 10 2019. Ada pengalaman mungkin yang berkesan, sudah kemana saja juga bersama teman-teman OPL? Kalau mungkin saya di OPL saya itu masih di era Sulawesi. Oh iya, Sulawesi masih saja. sekitar Ya, Sulawesi. masih ya? sekitar Sulawesi. Sama Gunung. tadi dengan Kak Ferdi juga. Iya, betul, Pak.
mungkin di Sulawesi Kak, gunung yang paling berkesan menurut Tak sejauh ini ya, sejauh ini. Kalau saya sih kayak Gunung Bawakaraeng. Gunung Bawakaraeng Iya. tentunya. Kayaknya kayak tidak ada bosan-bosannya untuk naik di sana. Iya. Jadi memang juga bisa dibilang juga perjalanannya susah untuk ditaklukkan ya, atau memang bagi susah- pemula susah mungkin gampang ya sih. Iya. susah gampang ya, kan? Kita tidak bisa mempatok menentukan bahwa ini gunung ini gampang jadi ini terjalnya kan, karena Iya. masing-masing juga punya ini rintangannya masing-masing. Iya. Oke, sangat menarik dari cerita-cerita kakak-kakak mengenai pengalaman-pengalaman mereka selama menjadi anggota dari komunitas mereka masing-masing. Oke, untuk itu kita lanjut lagi ke pembahasan kita sesuai tema eksplorasi eksotisme Gunung Latimojong. Nah, berbicara soal Gunung Latimojong, apa sih motivasi dari kakak-kakak kenapa ikut dari proyek Jejak Natura ini? Mungkin Kak Rafli bisa terlebih dahulu. Motivasinya, alasannya ingin mendaftarkan diri, kan tadi disampaikan ya ada sistem pendaftarannya juga kan. Mungkin lebih ke tambah teman. Ya betul, tambah teman terus juga, atau mungkin Kak Rafli juga belum pernah ke Gunung Latimojong sebelumnya. Kalau ke Gunung Latimojong sudah pernah. Sudah pernah. Pertama, ini kedua kali. Kedua kalinya ini, tapi memang tidak bosan ya untuk ke Tidak Gunung bosan. Latimojong. Oke. Kalau Kak Adri sendiri? Oh, kalau saya yang pertama pasti penasaran dulu. Ya. Penasaran dengan program ini, dengan Ya, program betul. Jejak Natura. Kenapa sampai mau mewadahi teman-teman komunitas atau pencinta alam yang ada di Makassar khususnya. Betul. Nah, kemudian yang selanjutnya saya juga punya keinginan tahun ini untuk mendaki di Latimojong. Oh ya, jadi sekalian bisa Iya, ceritanya. sekalian. Oke. Yang ketiga mungkin karena lewat edukasi yang diberikan oleh Jejak Natura nantinya itu dapat memberikan banyak sedikitnya informasi itu mampu diketahui sama teman-teman yang ingin mendaki di Gunung Latimojong. Jadi ini menurut Kadri ini merupakan wadah yang memang luar biasa ya untuk para teman-teman pendaki yang ada di Sulawesi Selatan. Ya, mungkin kalau Kak Ferdi apa pendapatnya ataupun apa motivasinya, apa alasan lainnya kenapa ingin mendaftarkan diri jadi bagian dari Jejak Natura seri 1 ya? Seri 1. Kalau saya sih lebih ke itu tadi, bersama dengan Iya. Pak Andri. Saya tertarik dengan program yang ditawarkan sama Jejak Natura yang Betul. itu Mewadahi untuk teman-teman ya. mengedukasi Nah, teman-teman yang ingin mendaki di Latimojong ataupun di gunung lain, terutama di Sulawesi, karena 3 tahun belakangan ini banyak kasus korban meninggal dan travel di gunung oh iya. Di Gunung Latimojong. Latimojong, Bawakaraeng, Bawata. Nah itu yang pertama. Yang kedua tambah relasi. Ya, tambah itu teman. juga sudah menjadi hal yang poin utama juga kan kalau misalnya kita bergabung ini sangat luar biasa juga, karena dari masing-masing komunitas kita tambah teman lagi, ada teman dari komunitas ini, Iya. komunitas ini, jadi memang luar biasa. Ada lagi kan mungkin Mungkin itu saja. Saya. Oke, Kak Daus bagaimana Kak? Mungkin ada alasan lain ingin bergabung dari Jejak Natura ini? Kalau saya sih lebih tertariknya kan pertama kali juga ke Latimojong. Iya. Oh, ini untuk Tertarik, pertama kalinya iya ya, untuk ke pertama kalinya. Mulai, iya first time. First love. terus Beberapa di di nanti kita bikin video dokumenter, Iya, video dokumenter. Dokumentasi. Kita di situ bikin kayak temanya kita memiliki nilai informasi dengan edukasinya. Di situ saya paling tertarik karena kita pasti belajar lagi apa yang kita mau edukasi buat teman-teman yang nonton nanti. Jadi memang tidak hanya mendaki itu saja Bukan, Kak, ya, jadi karena betul. ini karena ada kita di istilahnya ditugaskan lah Ya, untuk ditugaskan. men-share informasi mengenai Gunung Latimojong ke teman-teman yang ada di luar sana. Jadi yang mengharuskan kita untuk belajar lagi dong Ya. tentunya tentang mendaki kah atau semua tentang Gunung Latimojong juga Latimojong. tentunya. Nah, oke, baik. Pertanyaan selanjutnya lagi-lagi ke Kak Rafli mungkin atau ke siapa lagi nih pertama dulu? Boleh. Oke, boleh dari sisi sini dulu ya, dari sisi kiri. Kak Berdi, oke. Kak Ferdi kan ini ada tahapan-tahapan yang seperti yang diungkit tadi sedikit. Ada tahapan-tahapan mulai dari pendaftaran dan tahapan selanjutnya itu sampai kita dinobatkan berempat dipilih menjadi
ekspeditor yang akan menjelajah Gunung Latimojong di masa mendatang? Dan kalau kemarin dari pendaftaran, Ya. seleksi berkas, seleksi fisik, Administrasi, ya. administrasi. Nah di situ mungkin saya jujur nggak nyangka Ya. bisa terpilih jadi 4 orang Mungkin ekspeditor di Latimojong ini. rezeki juga. Ya. Rezeki juga. Jadi mungkin istilahnya kalau Kak Ferdi iseng-iseng didaftar di begitu Bukan atau iseng juga ya, sih. tapi memang niat tapi tidak berharap Iya, tidak berharap. tidak berekspektasi kalau bisa diterima menjadi salah satu Karena ekspeditor. lumayan banyak nih, lumayan banyak yang Lumayan daftar banyak. kemarin. Mungkin ada info Kak berapa pendaftar kemarin? Ada berapa? Kurang lebih ada berapa? 25 atau 30 itu kalau tidak salah. Dari masing-masing Masing-masing organisasi. dan hanya 4 yang terpilih. Iya, hanya 4 yang terpilih. Lanjut Kak, mungkin ada tahapan apa lagi setelah pendaftaran administrasi? Tes-tesnya mungkin? Setelah seleksi berkas, administrasi terus kemarin seleksi fisik juga. Seleksi fisik, Yang dan paling terakhir kemarin juga materi. materi. Pembekalan materi. Oke, saya mau lanjut lagi ke Kak Adri. Pembekalan materi seperti apa Kak yang diberikan? Oh ya, pembekalan materi yang diberikan semalam itu yang pertama navigasi darat. Ya, navigasi darat. Navigasi darat hal yang paling dasar yang harus dimiliki setiap petualang. Betul. Karena tidak diminta-minta walaupun kita tidak berharap untuk tersesat, jangan sampai. Ya. Yang kedua itu materi manajemen perjalanan. Ya, yang pada prinsipnya kita menggunakan prinsip yang sama dalam seluruh aktivitas manajemen yang itu POAC. Ya. Yang ketiga itu survival. Upaya mempertahankan diri. Yang selanjutnya itu PPGD, pertolongan pertama gawat darurat. Itu. Jadi memang ada beberapa materi yang diberikan ya Kak. Iya. Jadi itu juga menjadi salah satu bekal juga untuk kita berempat sebelum sebelum melakukan eksplorasi Gunung Latimojong. Oke. Kak Rafli, kenapa Gunung Latimojong? Apakah ini merupakan pilihan dari kita berempat ataukah memang sudah ditentukan oleh pihak Jejak Natura itu seperti apa? Mungkin lebih ke jejak naturalnya. Oke, Pemilihan memang sudah ditentukan ya. tempatnya. Sudah ditentukan bilang bahwa sebelum mendaftar mungkin sudah ada Iya, informasi. sudah ada informasi. Sudah ada informasi bahwa seri 1 ini Pertama, akan ya. di Gunung apa? Latimojong. Di Gunung Latimojong. Oke. Saya tambahan juga Ya, mungkin boleh, Kak. silakan. Nah, ini asumsi saja mungkin Ya, dari boleh, saya boleh. itu terkait Latimojong ya. Kita mengenal Latimojong sebagai salah satu Seven Summit Indonesia. Ya. Mungkin salah satu Satu itu. dari 7 gunung ya. Ya, Ya. itu yang Jadi menjadi ikon Sulawesi Selatan. daya Itu tarik juga yang untuk membuat kita bangga di Sulawesi Selatan bahwa satu dari 7 gunung yang ada di Indonesia, di gunung yang ada di Kabupaten Rekan juga masuk ya sebagai gunung yang tertinggi. Oke, saya mau tanya Kak Daus dulu mungkin apa yang menurut Kak Daus kan untuk pertama kalinya ya, first time untuk ke Gunung Latimojong. Apa yang menjadi daya tarik di Gunung Latimojong? Apa yang membuat Kak Daus tertarik ke Gunung Latimojong deh, ikut ini deh? Oke. Mungkin Kayak kayak tadi salah satu Ya, Seven gunung yang Summit tertinggi, oke. yang ada di Indonesia, dan kedua dalam artian kalau saya masa kita tinggal di daerah Makassar kita tidak Betul. naik, Tidak pernah ke sana sama tidak sekali. pernah sama sekali ke sana. Bahkan Firsa Besari pun dari sana. Iya. Masa kita Iya, belum masa bagi- kita lahir di sini, Iya, masa iya, iya, kita betul, betul. tidak ke sana. Ah. Dan ya mungkin itu sih Ya. ininya. Kalau Kak Ferdi sendiri, apa yang menjadi daya tarik di Gunung Latimojong menurut Kak? Daya tarik Gunung Latimojong itu dia lebih ke itu kan dia diduduki sebagai atap Sulawesi. Nah, Mungkin itu salah satu daya tarik dari Gunung Latimojong itu sendiri. Cuma jalurnya yang beragam. ya. Latimojong kan dia dikenal banyak jalur, Iya. banyak jalur yang bisa untuk ke sana. Nah, untuk mungkin kali ini di Madura teman-teman dari ekspeditor ini lewat jalur Karangi. Iya, Nah, dia Mereka. termasuk jalur paling pendek Oh, ke iya. Latimojong itu, Puncak Nanti Mario, Tapi paling ekstrim. tapi paling ekstrim. Jalurnya paling pendek tapi paling ekstrim. Oh ya, paling terjal ya. Kalau Kak Rafli sendiri, apa yang menjadi daya tarik tak? Kan sudah dari Maki Gunung Latimojong toh. Ini untuk kedua kalinya. Nah, setelah dari Gunung Latimojong, apa yang bagus sih di sana? Apa yang mungkin bisa diberitahu kepada teman-teman Tribuners dimanapun berada? Kalau di Gunung Latimojong itu ada ini. Kenapa orang harus ke Gunung Latimojong? Mungkin daya tariknya itu Seven Summit-nya. Oke. Seven Jadi Summit. tetap Sulawesi-nya. Tetap Sulawesi. Karena yang pertama juga saya naiknya sama
bukan sama teman, Ya. sama orang tidak dikenal. Jadi istilahnya gate kita tour kemarin, Oh, jadi iya, gate iya, tour. iya. Oh, Jadi- belum sesama teman-teman komunitas Iya, dia. jadi Oh. tidak ada. Cuma mendaki, fokus mendaki antar orang. Jadi selain Kak Rafli yang sudah dari Gunung Latimojong, terus Kak Daus yang baru mau naik ke Gunung Latimojong, kalau Kak Adri sendiri nih dengan Kak Ferdi, apakah sudah dari Gunung Latimojong atau bagaimana? Masa saya juga belum. Belum, ini Iya. juga untuk pertama kalinya. Kalau Kak Ferdi Saya sendiri? mungkin ini untuk kali ketiga. Oh, kali ketiga. Pertama dan keduanya itu dengan siapa? Dengan doi mungkin? Pertama kali kalian teman saya bareng sama anak-anak PSR. Oh ya. Yang kedua? Kedua sama Mapala Mapala. mungkin. Oke, Mapala. Jadi dari pertama dan kedua ini dan ini untuk yang ketiga kalinya. Kenapa tertarik lagi untuk ke Gunung Latimojong? Apa yang membuat selain tadi kan selain kita tadi Kak Ferdi dikatakan bahwa Gunung Latimojong merupakan bagian dari gunung tertinggi yang ada di Indonesia dan juga ada Sulawesi. Apa yang ada di Gunung Latimojong? Apakah mungkin pemandangan pas di atas puncaknya itu seperti apa? Mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman. Kalau dari saya pribadi sih yang salah satu hal yang paling tidak bisa lupa di Latimojong itu Ya. dia cari-cari anunya kalpataru. Iya. Cari kalpataru. Iya. Yang mata-mata kalung itu. Iya, iya. Buat kalpataru ya. Itu jadi salah satu ikon di sana dia. Iya, betul. Ikon dari Latimojong. Yang kedua lagi-lagi pasti ya puncaknya. Puncaknya memang itu nggak ada obat deh Iya. istilahnya. Iya. Jadi memang suasana di atas itu pas dingin sekali tuh Kakak, atau seperti apa itu yang sudah dari Gunung Latimojong ini? Ya dingin. 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 Yang mana Kalau dapat dingin? panas. Lebih dingin mana yang mungkin di bawah karang yang mana? Mungkin sama. Suhunya sama dia, Sama. bersama dia. Bersama. Kalau kalau Latimojong kan 3.000 berapa? 3.000-an kan? Iya, 3.000. Kalau bawah karang itu berapa? 2.800. Oke, jadi memang beda ini ya, beda sering. Beda ketinggian. Oke, sejauh ini kalau boleh tahu apa nih yang dipersiapkan ekspeditor sebelum melakukan penjelajahan di Gunung Latimojong? Kak Adri mungkin boleh pertama. Oh, ya. Persiapan kelompok dan juga persiapan individu dari Kak Adri sendiri. Oh ya, tentunya kalau dari saya secara pribadi sebelum kemudian pengumuman Ya. itu sudah diarahkan untuk melakukan latihan fisik. Ya. Nah, tapi setelah kita terkumpul dalam bentuk tim ekspeditor, kita gunakan itu tadi prinsip-prinsip OAC itu. Persiapan yang pertama yaitu kita lakukan persiapan fisik, terutama mental, Ya. dan juga persiapan materi atau pengetahuan. Karena tidak lepas daripada sebuah perjalanan adalah pengetahuan yang seluas-luasnya. Ya. Nah, kemudian selanjutnya kita lakukan organizing. Organizing itu adalah bentuk bagaimana kita membagi diri. Membagi diri maksudnya, misal Rafli tugasnya untuk apa nanti pada saat di lapangan, saya Adri seperti apa, Ferdi dan Daus seperti apa. Kemudian activating itu bagaimana kita menjalankan aksi sesuai dengan capaian-capaian yang diinginkan, yang itu memberikan informasi dan edukasi seputar perjalanan Gunung Latimojong. Yang keempat itu monitoringnya. Jadi kita punya koordinator lapangan Ya. dari tim ofisial dan pembina atau pendaki senior itu untuk mengawas bagaimana controlling emosinya teman-teman ekspeditor supaya tidak saling mencederai satu sama lain. Betul. Jadi memang ada banyak persiapan kalau untuk persiapan kelompok ya. Iya. Nah, sudah dijelaskan tadi oleh Kak Adri mengenai persiapan dari keempat ekspeditor kita yang akan menjelajah Gunung Latimojong nanti. Nah, kalau untuk persiapan individu sendiri, kalau Kak Rafli apa persiapannya selain mungkin tes fisik atau apa lagi? Mungkin ke peralatan pribadi. Ya, peralatan pribadi tentunya. Itu juga ikut disediakan oleh teman dari pihak Jejak Natura atau barang individu Masih masing-masing? milik barang masing-masing. Oke. Jadi apa yang menurut Kak Rafli yang dipersiapkan, yang paling penting kalau Yang kita paling ikut penting mendaki? sih sepatu Ya. sepatu Ya. trekking. Iya, karena itu juga Iya. pasti berpengaruh juga dalam perjalanan kita menuju ke Mungkin raincoat. Oke, kalau Kak Ferdi sendiri persiapan persiapan pribadi ya, persiapan tak untuk sebelum mengeksplor Gunung Latimojong? Kalau saya sih lebih ke fisik. Ya, fisik. Tes fisiknya mungkin seperti apa? Lebih kayak lebih
ke itu jogging, Jogging ya, ya. turun tangga, pusat lap, Betul. sopta, samta. Sama Iya. kan? Basic. Basic. Ya. Yang kedua itu peralatan. Ya, sama juga dengan Kan kita tahu di gunung itu dia apalagi di Harus Gunung memang dia safety masuk di pose. ya. apa namanya hutan punya pegunungan. Iya. Jadi lagi-lagi harus kita siapkan ya itu ringkut, Iya. pantai. Nah, kalau Kak Daud sendiri seperti apa Kak persiapannya Saya- sebelum mengeksplor Gunung Latimojong? Saya kalau persiapannya sih lebih ke arah pribadi, yaitu kayak mengurangi rokok begitu. Ya, betul. Mengurangi Juga karena berpengaruh ya berpengaruh bagi tubuh kita tuh kalau pada saat mendaki. Nanti Kak pose orang mendaki. Jadi sebelum Tapi kan memang Kak itu sebelum mendaki orang beda ini sota-sota aja ya. Katanya memang harus ada pemanasan terlebih dahulu supaya enggak pose Iya, orang kalau biar nggak gimana? tremor. Iya. sebaiknya 1 minggu sebelum pendakian itu Ya. Bisa. latihan berturut-turut setelah 1 hari Dari besoknya berangkat. itu yang tes fisiknya tadi. Iya, Kak? tes fisik. Betul. Itu kalau sebagus-bagusnya medical check, Nah, cek Lebih keluar. ini lagi. Iya. Oke, nah saya penasaran nih kan dari beberapa tadi pendaftar yang disebutkan ada kurang lebih 25 atau 30 yang pendaftar, hanya 4 yang terpilih. Dan apakah hanya kita aja memang berempat nanti nih bakalan ke Gunung Latimojong atau ada teman-teman mungkin teman-teman yang ikut di belakang juga Mungkin ada tim ofisial dari Iya. pihak Jejak Natura Dari juga? pihak Jejak Natura. Memang tidak berempat juga tentunya. Iya. Ada videografer, Nah, kameramen. yang akan juga membantu pembuatan video Pembuatan. Iya, dokumenter. betul. Gambarnya nanti di sana. Nah, selebihnya mungkin bisa dibilang kita ini semua ekspeditor sebagai talentnya untuk di Iya, video itu. betul. Oke. Nah, pertanyaan terakhir, tanggal berapa nih kakak-kakak yang akan menjelajah Gunung Latimojong? Tanggal berapa? Jangka waktunya itu kapan? Dari kapan sampai kapan? Insya Allah tanggal 22 Mei, Mei. 22 Mei. Minggu Oh, ini. minggu ini ya. minggu ini. Dan yang akan dilaksanakan maksimal itu 5 malam, Ya. 6 hari. Iya. Ada yang mungkin Itu jangka waktunya ya. paling maksimalnya. Oke, jadi mungkin itu berangkat dari ini Kak, berangkat start di Makassar itu Pelepasannya. minggu pagi atau seperti apa? Iya, minggu pagi. Minggu pagi start di Makassar, terus sampai mungkin di Baraka ya. Iya, Iya, Di Karangan. 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 Itu dusun terakhir atau Dusun seperti apa? Musim terakhir Dusun terakhir. Dari ini. kaki Gunung Latimojong. Kaki Gunung Latimojong. Jadi itu nanti memang langsung gas atau menginap dulu di rumah warga itu seperti apa? Mungkin Inap dulu. istirahat dulu lah. Istirahat dulu ya, Iya. karena perjalanan Sudah jauh perjalanan juga lagi. Makassar ke Trekang. Ya, jadi memang ini segala persiapan juga sudah disiapkan oleh pihak Jejak Natura Iya, ya, Jejak untuk, Natura. kelancaran dari keempat ekspeditor untuk mengeksplor Gunung Latimojong. Iya. Oke, untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada semua kakak-kakak yang sudah hadir di mungkin studio. ada ini dulu Kak. Boleh Kak, silakan. Ah. Closing statement mungkin Ya, silakan. yang pertama saya mewakili teman-teman ekspeditor Ya. dari berbagai macam kumpulan pecinta alam. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak pelaksana kegiatan Jejak Natura karena sudah membukakan wadah untuk kami para pecinta alam yang ada di Makassar. Biasanya sering disebut orang-orang yang bersekat-sekat karena punya organisasi di masing-masing tempat. Nah, Tapi sejatinya kita adalah satu, sama-sama petualang, sama-sama pecinta alam. Iya. Nah, kemudian yang selanjutnya seperti penyampaian materi sebelumnya disampaikan bahwa sebaik-baiknya seorang petualang adalah orang yang menjadikan alam sebagai guru terbaiknya atau pelajaran terbaiknya. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih juga ya Kak Adri Iya, dan Kak Rafli, Kak Ferdi, Kak Daus, semua Kak, terima kasih sudah menyempatkan waktunya hadir di studio di redaksi Tribun Timur, dan semoga ini ya minggu mendatang perjalanannya lancar dan kembali juga bulan yang selamat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, untuk itu saya ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman Tribuners yang sudah menyaksikan program Ngobrol Virtual. Terus saksikan program Ngobrol Virtual dan program-program lainnya, mohon maaf, hanya di kanal YouTube Tribun Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.